Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Putri Maharani dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai termodinamika. Langsung saja kita simak video berikut. Dengan dosen pengampu mata kuliah termodinamika, Bapak Dr. Dr. Andes Supahar MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan dan persamaan keadaan termodinamika. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan termodinamika. Pada umumnya, sistem termodinamika dipengaruhi oleh lingkungannya. Pengaruh di sini bisa berupa gaya pada sistem atau sentuhan antara sistem dengan benda pada temperatur tertentu. Dengan demikian, jika terjadi interaksi antara sistem dan lingkungannya, maka sistem umumnya mengalami perubahan. Kesetimbangan termodinamika berkaitan dengan kesetimbangan mekanis, kesetimbangan kimia, dan kesetimbangan termal. Kesetimbangan mekanis terjadi jika ada kesetimbangan gaya di dalam sistem dan juga antara sistem dengan lingkungan. Jika tidak terjadi kesetimbangan gaya ini, maka sistem atau sistem dengan lingkungannya akan mengalami perubahan keadaan sampai terwujudnya kesetimbangan mekanis kembali. Kesetimbangan kimia terjadi jika sistem dalam kesetimbangan mekanis tidak cenderung mengalami perubahan spontan dari struktur internalnya, yaitu tidak ada reaksi kimia atau perpindahan materi dari satu bagian sistem ke bagian yang lain. Sistem yang tidak berada dalam kesetimbangan kimia akan terus mengalami perubahan keadaan sampai terbentuk kembali kesetimbangan kimia. Kesetimbangan termal terjamin jika tidak ada perubahan spontan dalam koordinat-koordinat sistem yang ada dalam kesetimbangan mekanis dan kimia. Bila sistem tersebut dipisahkan dari lingkungannya oleh dinding diatermal, pada kesetimbangan termal tidak ada perbedaan temperatur antara sistem dan lingkungan. Semua bagian sistem akan bertemperatur sama, dan temperatur ini akan sama dengan temperatur lingkungannya. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka sistem akan terus mengalami perubahan keadaan sampai terwujudnya kesetimbangan termal. Sistem dikatakan dalam kesetimbangan termodinamika jika persyaratan untuk semua jenis kesetimbangan dipenuhi, yakni kesetimbangan mekanis, kesetimbangan kimia, dan kesetimbangan termal, dan dalam keadaan kesetimbangan ini, maka baik sistem maupun lingkungannya tidak cenderung untuk mengalami perubahan keadaan. Yang kedua, persamaan keadaan. Bila sistem dalam keadaan kesetimbangan termodinamika atau thermodynamic equilibrium, maka sifat-sifat sistem tersebut hanya bergantung pada koordinat-koordinat termodinamika, seperti tekanan dan volume, yang bebas dari cara bagaimana sistem tersebut dipersiapkan. Artinya, semua informasi sebelumnya yang dibawa sistem, yaitu cara bagaimana untuk menghasilkan keadaan kesetimbangan terakhir sistem hilang. Dengan kata lain, tata cara untuk mempersiapkan suatu gas misalnya menjadi tidak relevan karena bagaimanapun cara kita mempersiapkan gas tersebut, sistem akan selalu menghasilkan keadaan akhir yang sama dengan temperatur T, volume V, dan tekanan P tertentu. Sebagai contoh, dimisalkan gas murni atau pure gas yang bermassa tetap dalam bejana yang dilengkapi sedemikian sehingga tekanan P, volume V, dan temperatur T dengan mudah dapat diukur dan dalam sistem tertutup. Jika T dan V kita tetapkan pada harga tertentu, maka kita tidak bisa mengubah atau memvariasi harga P. Sebaliknya, jika kita telah menentukan harga P dan T pada nilai tertentu, maka harga V akan mencapai harga tertentu pula pada saat kesetimbangan. Ini menunjukkan bahwa dari tiga koordinat termodinamika, P, V, dan T, hanya dua yang merupakan variabel bebas atau independent variable. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa harus ada satu persamaan kesetimbangan yang menghubungkan koordinat-koordinat termodinamika yang mencabut kebebasan salah satu koordinat tersebut.
Persamaan seperti ini disebut sebagai persamaan keadaan, yang menggambarkan fungsi matematika dari setiap sistem yang berada dalam kesetimbangan termodinamika. Berikut adalah beberapa contoh persamaan keadaan yang telah diajukan yang didefinisikan dalam P, Vm volume molar, volume 1 mol gas per cairan, dan T. Persamaan keadaan gas ideal atau pada tekanan sangat rendah, PVm sama dengan RT, di mana R sama dengan tetapan gas ideal sama dengan 8,31451 Joule per mol Kelvin. Dan pada tekanan tinggi, persamaan keadaan menjadi lebih kompleks dan persamaan keadaan van der Waals menjadi lebih baik, yakni P plus A per Vm kuadrat kali Vm min B sama dengan RT, dengan A, B, dan R adalah tetapan-tetapan yang bergantung pada bahan gas khusus. Terdapat beberapa sistem termodinamika yang minimal akan menggunakan 3 koordinat termodinamika yang disimbolkan dengan X, Y, dan Z. Sistem X, Y, Z ini bisa disebut sebagai sistem termodinamika sederhana. Pembahasan yang ketiga yaitu sistem hidrostatis. Setiap sistem dengan massa yang tetap atau jumlah total partikel di dalam sistem tidak akan mengalami pertukaran dengan lingkungannya yang melakukan tekanan hidrostatis serba sama pada lingkungannya tanpa efek permukaan, gravitasi, listrik, dan magnetik disebut sebagai sistem hidrostatis. Sistem hidrostatis ini dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, yaitu zat murni. Zat murni adalah zat yang hanya berupa satu komponen bahan kimia yang berbentuk padatan, cairan, gas, atau campuran dari kedua atau ketiga bentuk itu. Yang kedua, yaitu campuran serba sama dari bahan yang berbeda, seperti campuran gas lembab, campuran gas aktif kimiawi, campuran cairan atau larutan. Dan yang ketiga, yaitu campuran beragam, seperti campuran beberapa macam gas yang bersentuhan dengan campuran beberapa macam cairan. Dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dari sistem hidrostatis, fase tunggal dapat digambarkan dan dispesifikasi dengan bantuan 3 koordinat termodinamik, yaitu tekanan P, volume V, dan temperatur absolut T. Tekanan diukur dalam SI, yakni Pascal, Newton per meter kuadrat, volume dalam satuan meter kubik, dan temperatur dalam satuan Kelvin. Setiap sistem hidrostatis atau sistem PVT masing-masing mempunyai persamaan keadaan yang mengekspresikan hubungan ketiga koordinat tersebut ketika terjadi kesetimbangan termodinamika. Jika sistem mengalami perubahan infinitesimal keadaannya dari satu keadaan setimbang ke keadaan setimbang yang lain, pada umumnya ketiga koordinatnya mengalami sedikit perubahan. Perubahan infinitesimal dV secara kalkulus dapat kita nyatakan dengan diferensial parsial berikut. dV sama dengan dV per dTp dt plus dV per dPt dP, di mana turunan parsial dV per dTp adalah perubahan infinitesimal dari V terhadap perubahan infinitesimal T pada kondisi P tetap, dan dV per dPt adalah perubahan infinitesimal dari V terhadap perubahan infinitesimal P pada kondisi T tetap. Masing-masing turunan parsial itu sendiri merupakan fungsi dari T dan P. Kedua turunan parsial di atas mempunyai artifisis yang sangat penting. Jika persamaan keadaan tersebut dipecahkan untuk P, maka dP sama dengan dP per dTv dt plus dP per dVt dV. Jika T sebagai fungsi dari PV atau T sama dengan PV, maka dt sama dengan dT per dPv dP plus dT per dVp dP.
Dari keseluruhan persamaan di atas, sistem tertutup dianggap mengalami proses infinitesimal dari keadaan setimbang awal ke keadaan setimbang lainnya. Hal ini memungkinkan kita menggunakan persamaan kesetimbangan atau persamaan keadaan dan menyelesaikannya untuk salah satu koordinat termodinamika dengan menyatakan dalam dua koordinat termodinamika lainnya. Diferensial dari dp, dv, dan dt merupakan diferensial fungsi yang sebenarnya dan disebut sebagai diferensial eksak. Jika dz merupakan suatu diferensial eksak dari x dan y, maka dz dapat ditulis dz sama dengan dz per dxy dx plus dz per dyx dy. Dan yang terakhir adalah pembahasan teorema matematika dalam termodinamika. Dalam kalkulus diferensial parsial, ada dua teorema sederhana yang sering dipakai dalam penentuan persamaan keadaan. Dua teorema tersebut dijabarkan sebagai berikut. Dimisalkan ada hubungan antara ketiga koordinat x, y, dan z, di mana f, x, y, z sama dengan 0, kemudian x dianggap sebagai fungsi dari y dan z, sehingga dx sama dengan dx per dyz dy plus dx per dzy dz. Juga bisa dianggap y sebagai fungsi dari x dan z, sehingga dy sama dengan dy per dxz dx plus dy per dzx dz. Substitusi persamaan 2.16 ke persamaan 2.15, sehingga akan diperoleh persamaan seperti persamaan 2.17 atau persamaan 2.18. Dari persamaan 2.18, terlihat bahwa dari ketiga koordinat hanya dua yang bebas. Jika kita memilih x dan z sebagai koordinat bebasnya, maka persamaan 2.18 haruslah benar untuk semua kumpulan harga dx dan dz. Jika dz sama dengan 0 dan dx tidak sama dengan 0, maka dari persamaan di atas akan kita peroleh dx per dyz kali dy per dxz sama dengan 1, atau dx per dyz sama dengan 1 per dy per dxz. Jika dari persamaan 2.18 di atas, dx sama dengan 0 dan dz tidak sama dengan 0, maka akan kita dapatkan persamaan 2.21, atau dx per dyz kali dy per dzx sama dengan min dx per dz dy, yang sama dengan dx per dyz kali dy per dzx kali dz per dx dy sama dengan min 1. Persamaan 2.20 dan 2.22 inilah yang disebut dua teorema sederhana yang sering dipakai dalam penentuan persamaan keadaan termodinamika. Untuk kasus sistem hidrostatik atau sistem PVT, persamaan 2.22 akan menghasilkan dP per dVT kali dV per dTP sama dengan minus dP per dTV. Persamaan 2.23 di atas, jika dihubungkan dengan koefisien muai volume, di mana beta sama dengan 1 per V kali dV per dTP, dan koefisien ketermampatan isotermal, di mana kappa sama dengan minus 1 per V dV per dPT, maka akan diperoleh dP per dTV sama dengan beta per kappa. Perubahan tekanan infinitesimal dapat diungkapkan dalam kuantitas fisis, koefisien muai volume beta, dan koefisien ketermampatan isotermal kappa. Sehingga persamaan keadaan seperti yang ditunjukkan persamaan 2.11 akan menjadi dP sama dengan beta per kappa dt min 1 per kappa V dV. Untuk volume tetap, maka persamaan 2.25 menjadi dP sama dengan beta per kappa dt. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.